Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Baik. Ya, kembali lagi kita bersama di podcast kita yang kesekian kalinya ya. Kelompok 4B Angkatan 37 Latsar CPNS Bawaslu RI tahun 2025 dengan saya Sally dan host kita Saya Kak Tri. kami berdua bersama dengan keempat narasumber yang luar biasa. Ada Kak Subeki, ada Kak Rizky, ada Kak Meta, dan ada Kak Stevi. Kali ini kayaknya udah gak kerasa ya Kak, ternyata kita udah memasuki podcast kita yang ketiga, benar ya? Iya betul Kak, yang ketiga ya. Ya, kali ini kita akan membahas terkait infrastruktur digital yang kuat nih Kak, transformasi digital dari Singapura. Tapi sebelum kita mulai, kita lihat dulu kali ya cuplikan video berikut ini. Oke, guys. Case study: the Smart City of Singapore. One of the most remarkable examples of digital twins in action is the Smart City initiative in Singapore. The city-state has developed a comprehensive digital twin of its entire urban environment. This digital model is used to monitor and manage everything from traffic flow to energy consumption, making Singapore one of the most efficient and sustainable cities in the world. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi global, Singapura muncul sebagai salah satu negara paling maju dalam pemanfaatan teknologi di berbagai sektor kehidupan. Meskipun wilayahnya kecil dan sumber daya alam terbatas, negara atau kota ini berhasil memanfaatkan teknologi sebagai kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta menciptakan kualitas hidup yang tinggi bagi warganya. Dari infrastruktur digital kelas dunia hingga sistem transportasi otonom, dari manajemen air pintar hingga inisiatif Smart Nation yang ambisius, Singapura telah membuktikan bahwa kemajuan teknologi bukan hanya soal akses semata, akan tetapi juga soal visi, kebijakan yang terarah, serta kesiapan sumber daya manusianya. Nah, tadi kita sudah lihat cuplikan video tentang infrastruktur di Singapura. Sebelum kita membahas lebih jauh, aku mau langsung mulai aja deh tanya ke Kak Subeki, narasumber kita yang pertama. Boleh nggak Kak? Apa sih arti dari infrastruktur digital yang kuat itu menurut Kak Subeki? Baik, terima kasih Kak Sally. Ini menurut saya ya, infrastruktur digital yang kuat adalah fondasi teknologi yang memungkinkan operasi digital yang efisien, aman, dan dapat diskalakan gitu. Ini mencakup kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak seperti pusat data, jaringan, layanan cloud, dan cyber yang bekerja sama untuk mendukung bisnis pemerintah, dan layanan publik. Infrastruktur yang kuat memberikan konektivitas, skalabilitas, dan ketahanan, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan dan inovasi. Kita ambil contoh negara Singapura. Berdasarkan video tadi, Singapura saat ini memiliki infrastruktur digital yang kuat melalui jaringan serat optik dan nirkabel nasional, pusat data global, investasi besar dalam teknologi baru seperti AI dan komputasi kuantum, serta sistem keamanan cyber yang canggih. Inisiatif Smart Nation mendorong penggunanya teknologi ini untuk meningkatkan kehidupan warga dan ekonomi digital. Sekian sih dari saya, gitu. Oke. Saya setuju dengan Kak Subeki. Infrastruktur digital yang kuat itu merupakan fondasi awal teknologi untuk memajukan negara itu sendiri. Karena dengan adanya infrastruktur digital yang kuat, maka negara bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada rakyat yang antar negara. Lantas, apa sih pentingnya infrastruktur digital yang kuat itu
Dan mengapa infrastruktur digital yang kuat itu sepenting itu? Coba Kak Rizky deh, kenapa Kak? Kalau boleh tahu. Oke. Kalau ditanya nih kenapa infrastruktur digital yang kuat itu penting, ya karena hal ini bisa jadi fondasi bagi ekonomi modern. Hal ini juga bisa memungkinkan bisnis dan pemerintah itu berfungsi secara efisien dan juga bisa meningkatkan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan juga peluang ekonomi bagi masyarakat. Infrastruktur ini juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nih, bisa memfasilitasi transformasi digital dan juga memperkuat stabilitas sistem keuangan dengan meningkatkan transparansi dan keamanan. Seperti contohnya negara Singapura, tadi kan dengan infrastruktur yang kuat, maka banyak keuntungan didapat nih oleh negara Singapura, antara lain pertumbuhan ekonomi digital pesat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis, dan juga meningkatkan kualitas layanan publik dan hidup warga di Singapura itu. Hal ini juga memungkinkan pemerintah dan sektor swasta untuk bertransformasi jadi negara cerdas atau smart nation melalui inovasi teknologi yang mengarah pada daya saing global, efisiensi operasional, dan juga ekosistem yang lebih baik. Betul. Menjadikan negara yang cerdas ya, Kak. Bisa juga memungkinkan pertumbuhan e-commerce, startup, dan bisnis digital lainnya yang menciptakan nilai ekonomi baru. Teknologi digital dapat mengotomatisasi tugas, meningkatkan produktivitas, dan mempermudah analisis data untuk mengambil keputusan yang lebih baik, serta dapat menjangkau pasar global dengan lebih mudah melalui platform digital. Benar ya? Ya, betul Kak. Tapi Kak, jika kita bahas terkait infrastruktur digital yang kuat di Singapura nih, tentu tidak usah kita lakukan lagi ya Kak ya, karena kan Singapura itu kan sudah menjadi panutan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Pasti teman-teman yang lainnya pada setuju kalau kita menganggap Singapura seperti itu. Lantas bagaimana sih jika kita melakukan penerapan infrastruktur digital yang kuat ini di Indonesia Kak? Kalau dilihat dari negara Singapura tadi, coba deh aku mau tanya ke Kak Meta ya, mau dengar pandangan dari kakak nih. Tapi sebelum kita mendengar jawaban dari Kak Meta, kayaknya ada baiknya kali ya kita lihat cuplikan dari video yang satu ini dulu. Oke. Saya baru saja bertemu dengan Menteri Digital Singapura. Ada banyak hal yang telah dilakukan oleh Singapura. Tentu ternyata membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan integrasi dari sistem digital yang ada di pemerintah. Tapi dari apa yang disampaikan tadi hampir sama dengan yang sedang kita kerjakan, tetapi membutuhkan waktu, kesungguhan, dan kerja keras agar pengintegrasian sistem digital di pemerintahan ini ke depan bisa sukses dan bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi gimana Kak Meta? Coba kalau dari video yang kita lihat tadi, tolong deh Kak Meta sebagai narasumber kita yang ketiga nih, menjelaskan bagaimana cara kita bangsa Indonesia dalam hal ini ya, pemerintah itu harus menerapkan infrastruktur digital yang kuat di Indonesia jika mengacu pada negara Singapura tersebut. Oke. Kalau membahas tentang bagaimana penerapan infrastruktur digital yang kuat di Indonesia, mungkin akan lebih baiknya kita membahas tantangannya dulu ya. Dengan letak geografis Indonesia ini, mungkin ada salah satu faktor tantangan terberat pemerintah untuk melakukan pemerataan infrastruktur yang kuat di Indonesia. Seperti bisa dilihat fishbone di atas ini ya di layar.
Bisa dilihat di Fishbone ini, tantangan dalam menerapkan penguatan infrastruktur digital yang ada di Indonesia tuh ada 6 faktor utamanya. Dari yang pertama, dari segi SDM-nya, keterbatasan tenaga ahli dalam pengelolaan literasi digital masyarakat yang belum merata di berbagai daerah. Yang kedua, dari segi lingkungan, adanya daerah tertentu di Indonesia yang rawan bencana dan letak geografis Indonesia yang beragam menghambat pembangunan jaringan maupun infrastruktur lainnya. Yang ketiga, dari segi teknologi, adanya kebutuhan infrastruktur yang berbeda dari setiap daerah di Indonesia. Minimnya fasilitas teknologi yang mendukung di wilayah yang terpencil, terutama yang 3T. Yang keempat, dari segi manajemen, koordinasi antara instansi yang belum optimal dan kesiapan perawatan infrastruktur sehingga menjadi hambatan karena beragam daerah di Indonesia. Yang kelima, dari segi kebijakan, belum adanya harmonisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, serta adanya kebijakan yang multitafsir sehingga menghambat pengambilan kebijakan yang optimal. Dan yang terakhir, dari segi pendanaan, biaya perawatan yang cukup besar dan biaya pembangunan jaringan yang besar. Seperti itu kalau menurut saya. Wah, kompleks sekali ya Kak Meta ya, masalah dan hambatan yang ada jika kita ingin menerapkan infrastruktur digital yang kuat di Indonesia. Dengan dengan pandangan kita sebagai negara, dengan pandangan kita tuh negara Singapura, dimana yang kita tahu kalau dari segi geografisnya tuh jauh lebih besar Indonesia dibanding Singapura ya Kak Sally ya, benar nggak Kak? Ya betul Kak. Selain karena bentuk geografis kita yang jauh berbeda, dari segi jumlah kependudukan juga itu kayaknya menjadi perbedaan yang luar biasa ya. Sehingga kebijakan untuk saat ini yang harus diambil pemerintah itu lebih mementingkan di sektor pemerataan ketahanan pangan sepertinya Kak. Iya Kak, betul Kak. Justru infrastruktur digital ini tuh nggak masuk nih di 8 agenda prioritas APBN tahun depan, tahun 2026. Yang kemarin tuh udah diserahin kan di DPR pada saat bulan Agustus. Mungkin karena banyaknya hambatan dan tantangan yang disebutkan oleh Kak Meta tadi itu bisa jadi Kak, bisa jadi pemikiran ulang dari pemerintah. Tapi mungkin kita berharap nih ke depannya juga pemerintah mungkin telah memikirkan beberapa cara untuk melaksanakan pemerataan infrastruktur digital yang kuat di Indonesia ya Kak ya. Ya Kak, ngomong-ngomong tantangan ini dari yang kita lihat, adakah solusi yang bisa kita laksanakan agar nantinya suatu hari bangsa Indonesia kita yang besar ini bisa lebih unggul dalam infrastruktur digital yang kuat? Bisa nggak ya? Atau mungkin ada apa ya solusinya menurut Kak Stevi nih? Aku mau nanya Kak Stevi ini belum ngomong dari tadi. Gimana Kak? Ya, oke. Kalau menurut saya nih, kalau menurut saya solusi bangsa Indonesia untuk mewujudkan infrastruktur digital yang kuat mencakup peningkatan infrastruktur fisik dalam pemerataan akses, pembangunan jaringan berkapasitas tinggi, mengembangkan lokalisasi infrastruktur seperti serat optik dan satelit, serta mungkin melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan digital, penciptaan ekosistem yang mendukung melalui regulasi dan kolaborasi, serta peningkatan keamanan cyber untuk membangun kepercayaan digital. Nah, itu menurut saya. Betul Kak Stevi, terkait solusi apa yang mesti kita ambil ya terkait penyerapan infrastruktur digital yang kuat di Indonesia untuk kedepannya. Ngomong-ngomong nih Kak, kayaknya waktu kita ini sudah habis Kak Sally. Gimana kalau langsung saja ya kita tutup ya topik pembicaraan kita pada hari ini ya Kak? Kak Sally? Ya, sepertinya waktu memang sangat cepat ya berlalu. Sedikit sekali terasa ya, padahal masih banyak yang ingin kita bicarakan dan kita bahas, tapi karena terkait waktu, sepertinya diskusi terkait infrastruktur digital ini kita akan close. Apa daya ya, karena kita berpacu dengan waktu. Untuk itu kita kayaknya tutup aja. Baiklah, sebelum kami menutup podcast kita pada hari ini, saya Sally dan host kita Tri
Teman-teman narasumber kita ada Kak Oki, ada Kak Rizky, ada Kak Meta, dan ada Kak Stevi. Kami semua pamit undur diri. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, tapi kayaknya berat ya mau perpisahan ini ya Kak ya. Ya udah kita tutup aja ya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih semua. Ya.